Halo, ketemu lagi di Last 12 Konsep, ngobrol nyantai sembari podcast bersama saya Kepuya, Kelinci Putih Yua. Kali ini aku nggak sama kecoa ya, karena dia lagi ada urusan pribadi. Oleh karena itu, aku nelfon teman aku yang dari Duri juga buat ngobrol malam ini. Halo Res. Ya, aduh, Oh, masuk suara kok. masuk, Masuk, masuk masuk. dah. Kerekod kok. Ih, Bismillah aja lah kalau terekor. Record, record. Tapi nggak tahu hasilnya kayak gimana. Ini juga kami masih nyoba. Kalau misalnya berhasil, nanti selanjutnya apa namanya, teman-teman yang lain juga bakal diajak. Res, kita nih sekarang lagi di segmen apa namanya, mencari jejak. Soalnya kan waktu itu pas aku sama si kecoa ngobrol, banyak fakta-fakta yang apa namanya, meleset. Bukan meleset sih sebenarnya tuh. Sedikit kurang kayak gitu. Kayaknya ingatan kami udah terpelintir-pelintir dah, udah lama kali soalnya. Iya, sedikit kurang. Mungkin ada bagian-bagian yang part-part yang apa namanya tuh. part-part yang tersisihkan kan kayak Iya, gitu kan. banyak yang meleset rupanya, bangsat, bangsat. Malu sendiri habis tuh. Tapi ya udahlah. Ya namanya juga mengenang kan. Iya, Nggak di semua situ memori pula yang deh. teringat kan. Terus kan Gitu. nanti kan bisa aku dengerin lagi buat ingat-ingat lagi. Iya. Ya, kawan-kawan yang lain juga. Ras, Ai. kita kenal udah lama kan? Dari kecil Zaman. kali kan? Oh, dari bau. Kalau kata orang dulu dari bau kencur ya. Aku lupa kok. Kita kenal sebelum TK atau pas udah TK? Sebelum TK di Mutiara. Kayak kita kan arisan berarti udah dari dulu kan? Enggak itu, nah arisannya itu tuh awalnya kan karena mereka itu apa kalau bahasa itu lajangan ya, lajangan. Oh iya. Karena satu kumpulan lah, ya kayak kita di zaman SMA lah. Ya. Satu kumpulan punya istri, punya anak, ya udah dibuatlah kayak arisan kayak gitu kan, biar silaturahimnya tuh jalan terus kan. Nah, disitulah semuanya mengenal satu sama lain. Nah, kalau sama kau udah lama kali lah. Udah aku dari tinggal di mana dia? Oh, tinggal aku di Singgalang 2. Singgalang 2 tuh. Ya, di Sebanga kan? Iya. Sebanga. Ya, aku ingat Eli tuh pas TK aku main ke rumahku kan. Terus ada tetangga kau si Ya, yang udah jadi dokter tuh. oh, dokter dia sekarang. Dokter Aku dia ingat sekarang. kali kau dulu bilang, woi, Wak, dia Fajaku Mada kata aku. Tapi memang kalau kita ngingat masa kecilnya ya, karena kemarin itu aku sempat ketemu dia di apa tuh kayak di ini aku ketemu di BPJS kesehatan. Dia masih di Duri. Masih di Duri. Dia ini ahli reka medis kalau nggak salah. Di klinik Chevron ya, rumah sakit kalau Chevron. Ketemu. Tapi kalau di zaman dia kecil kita dulu, mungkin Mada nakal dia tuh memang di atas normalnya anak-anak. Dia tuh bukan nakal kayaknya. Dia over aktif nih dia. Iya. Karena dia bisa di zamannya dulu aku belum pernah kenal yang namanya kabur dari rumah gitu. Terus dia pernah emang? Kalau dia pernah kabur dari rumah, terus dia tuh nongkrongnya tuh di masjid raya. Yang di Sebanga. Yang di Sebanga. Di situlah orang udah muter-muter nyari dia kan. Supaya dia di sana. Tiba-tiba pulang sendiri, sembunyilah dia di belakang pintu rumah dia gitu. Padahal masih di sekitaran situ gitu. Cuman ya udah panik. Sering kali kita ini dulu sama dia. Apalagi aku ingat kali dulu pas kita TK kan, si kan ini kita panggil abang dulu kan. Dia lah yang paling karena paling dari besar. Dia kan. Iya, paling besar dulu itu. Besar. Terus kisah paling ditakutkan.
Iya, terus kita shoot dia kan, bang, dia tuh so hebat, langsung ditinju ya. Aku paling ingat tuh apa tuh? Ada Langsung. yang permen kayak ini nih ya, Iya kayak permen cincin kan, pakai permen cincin itu kan, iya permen dipukul. cincin tuh, permen cincin tuh. Tapi permennya udah Langsung habis. ditinju. Di dalam kayak terowongan gitu kan, langsung ditinjunya orang tuh. Wih. Ternyata Nangis anak yang badan orang. besar nih seumuran aku, ternyata aku bilang kayak gitu, aku kira abang-abang. Aku kira abang-abang badannya besar. Aduh, kalau untuk di umur kita segitu, ya gimana ya? Paling besar lah badan dia. Ya besar kali sih emang badannya. Paling besar badan dia tuh. Paling jago lah badan dia tuh. Baik sehat. Sehat kali, tapi emang keluarganya besar-besar semua sih. Ya. Itu Jadi ini ya. Dulu tuh TK tuh kita mutiara tuh siapa aja ya? Ya si abang tuh ada tuh. Ada. Siapa lagi tuh? Rame. Siapa ya? Aku lupa, itu pula aku yang ingat. Iya, dia setelah dari itu yang banyak tapi nggak semuanya ketemu ya. Kebanyakan mereka SD-nya juga nyambung Mutiara kan? juga. Nyambungnya di Mutiara. Kita pernah nggak sekelas? Zaman sekolah. Sekelas terus kita ada. Di ini yang nggak sama kita tuh di SMA kelas 1. Kelas 1. SD SD berarti sekelas terus ya? SD sekelas, SD itu kelas berapa? Sekelas semua lah. Iya ya? Sekelas semua lah, dari kelas 1. 1 itu 1B. Iya, 1B. Siapa nama ibu? Bu Herlin ya? Iya, Bu Herlin. Pokoknya sekelas itu sama oh iya. Itu tuh ya sekelas-kelas. Itu zaman SD aja kayaknya memang yang di kelas kita SD tuh kelas yang paling inilah, paling nakal juga lah. Karena selalu minta tolongnya itu sama abangnya Jip, abangnya mereka udah kelas 6 tuh. SD kelas 1 udah mada kayak mana pula ya. Memang sekelas lah. Iya, kelas 1 SMA aja yang kita nggak sekelas. Aku dulu 1 SMA tuh kelas 1-4. 1-4 oh? 1-4 apa 1-3 ya? 1-4 aku, 1-4. Tapi 1-5 itu rombongan. Ya itulah kayak yang lain kan. Aku 18 waktu itu ya. 18 sama dengan mendiang kan. Sama mendiang aku sekelas terus tuh SMA. Iya. Kelas 2 aku yang minta pindah karena awalnya itu aku di IPS 3. Oh iya. Masuk IPS 3 pindah. Masuk. Aku minta pindah lantaran ya bukan tidak sejiwa sih, karena memang kalau zaman kita sekolah itu kan ada gap-gapnya, ada kelompok-kelompok kan, walaupun kita main itu sama-sama, cuman kan masih ada inilah namanya, masih ada kelompok-kelompoknya masing-masing dengan kesibukan yang berbeda kan, kayak gitu kan. Saya minta ke IPS 4. IPS 4. 3 itu ke 4 ya. Nah, itulah yang sama. Sampai kelas 3 kan. Aku ingat dulu aku kan nggak pernah punya motor kan. Baru beli motor tuh SMP waktu itu kan. Jadi kayak pas masih kecil-kecil tuh kau sama Geko kayaknya pergi ke Sumbar kalau nggak salah. Terus nitipin motor kan di rumah aku. Apa dulu motor itu? Astrea Prima yang putih kan? Jadul kali tuh. Tapi sampai SMP masih ada waktu itu enggak kau jadiin apa namanya? Yang stang Thailand tuh. Kayak apa namanya tuh? Itu dari si tuh aku dapat inspirasinya tuh. Stang belalang. Ayam jago. Thailand. Ayam jago namanya dulu tuh. Tapi udah enggak ada lagi, ada aku jual. Motor tuh kalau sekarang bangkainya masih ada. Masih ada bangkainya. Bangkainya masih ada. Bangkai itu terakhir
kalau nggak salah tuh bengkelnya tuh di daerah Nusantara tuh lah terakhir. Tapi udah kau jual ya, Pe? Udah, nah ada aku jual. Tuh? Nah karena mesinnya tuh kalau nggak salah tuh terakhir tuh dipretelin siapa gitu, lupa aku. Jadi motor tuh keadaannya memang mati gitu kan. Nggak ada. Ya kalau kawan-kawan tuh siapa yang ngasih julukan itu ya? Ada yang ngasih julukan motor tuh dulu? Kalau nggak salah aku yang ngasih namanya tuh Pritai. Ya baru ingat aku Pritai. Apa tuh Pritai? Aku kira petai tuh, rupanya Prima Thailand. Iya, Pritai. Gara-gara ayam jago tuh tadi. Iya. Nggak kau restorasi? Rencananya ada, entahlah ya, nggak ada kayak mana ya. Nggak ada kepikiran buat restorasi motor tuh karena part-partnya yang barang-barang jadul ini kan lumayan tuh. Ya apalagi sekarang. Zaman sekarang tuh, dan itu pun part Astrea Prima tuh cuman ada di jalan Pajajaran Bandung barangnya. Iya. Di Duri nggak ada. Paling KW kalau yang di Duri semuanya. Iyalah. KW. Kau juga dulu punya ini kan, apa namanya? Motor tuh Karisma yang pakai kita buatkan kopling dari apanya? Kopling kunci. Dari kunci. Kopling kunci bangsat. Apa-apa. Aku kalau ingat itu nyesal, gue ngapa lo kasih kopling, pantak lah. Itu kan gara-gara motor aku pakai kopling tuh. Iya. Apa bagus Karisma tuh kita kasih inilah, kasih kopling murah ya. Terus kan gara-gara si pakai kopling kunci juga kan. Makanya aku ada kok jenis kopling kunci, maksudnya tinggal pasang aja dia gitu. Itu sekarang di mana ya? Nggak tahu, terakhir di Batam lah nak. Oh iya, dia di apa sekarang? Ya. Di Lugu Basung. Oh, udah balik lagi dah. Udah, kan orang tuanya mewakafkan dirinya untuk rakyat. Oh gitu. Apa bahasanya, berdedikasi namanya. Jadi anggota dewan. Oh, dia kayaknya apa namanya, aneh-aneh aja tuh. Nah, kalau zamannya Chevron itu, Caltech transisi ke Chevron ya, dia udah enggak ya. Iya. Nah, udah. Duluan kan kayaknya apa namanya? Berangkat pulang kampung. Iya, PRP namanya itu. Apa namanya? Terus abis pakai Frita itu kau pakai ini kan? Apa Jupiter? Kok dulu hobi kau apa, Res? Hobi apa Perasaan ya? Nggak tahu, kayaknya aku lihat kok ke bengkel-bengkel terus ya. Karena ya terobsesi itu kan dulunya aku tuh apa namanya ya, ngelihat orang bongkar motor tuh rasanya mewah aja gitu. Rasanya mewah kayak mana ya? Aku orang bisa seperti itu tuh bongkar motor tuh aku nggak bisa ya. Padahal gaya juga marah juga tuh. Lampu kau buka, ini kau buka kata gitu. Memang hobinya tuh karena nengok jalanan tapi jatuh nangis juga. Jatuh tuh nangis juga kayak gitu tuh. Mau modifikasi pun separuh-separuh. Iya, ya, kayaknya kita nanggung-nanggung semua kayaknya. Iya, di zamannya ya. Ya karena duit pun nggak ada juga. Sebenarnya memanfaatkan duit belanja yang tidak seberapa itulah. Memanfaatkannya. Tahu apa? Karisma tuh aku kan ganti batok buta waktu itu. Oh iya ingat aku. Pas gue bawa pulang besoknya disuruh buka lagi bang. Tapi emang gak cocok, tak apa-apa, mesin gak diapa-apain. Itu siapa yang ngeracunin tuh? Siapa ya pakai batu buta? Nggak lupa gue. Terus siapa yang nyuruh? Iya karena dulu kan zaman-zamannya kayak motor Supra itu pakai batu-batu buta tuh motor siapa yang gitu ya? Si yang rapi kan dulu motornya. Ya. Dia enak ngelihatnya kan. Iya udah turunan dari ininya juga kan, udah turunan dari abangnya juga. Cuman dasarnya memang rapi kalau. Iya. Ngerawat motor kayak gitu memang rapi. Dia enak ngelihatnya. Ada tuh cerita satu tuh kalau itu kami pernah ngedapatin
ngedapatin handphone di jalan. Kami nggak tahu lah punya siapa lah handphone itu. Namanya juga handphone jatuh kan. Terus kami jual. Kau guna duit buat apa? Aku mau modif motor, kata aku kan. Modif motor juga. Jadi udah dibeli lah alat motor. Jalan seminggu baru tahu kami siapa yang punya handphonenya. Siapa? Yang punya handphonenya itu pun kakak tingkat. Kakak tingkat kalau nggak salah ingat aja kakak tingkat. Karena cerita ini udah banyak, udah lama kami simpan. Lah percuma aja ya, biarin aja lah. Barangnya juga udah nggak tahu di mana kan. Kalau motor ya memang yang paling rapi di sini. Jadi dengan duit itu tadi tuh sampai di sekolah pagi-pagi itu kan, pokoknya handphone ini kita jual. Wah, nanti kita belikan barang-barang motor semuanya. Yang berhasil beli barang-barang motor kayak stabilizer, kayak cakram kayak gitu kan. Yang aku motornya kayak gitu-gitu aja. Paling aku beli cat film untuk ngecat motor, ngecat velg lagi. Tangguh sekali aku duit banyak itu aku bilang. Motor aku itu sama siapa? Sama si Jupiter. Sama warnanya. Sama. Dan velg pun pernah kami samain warnanya itu. Iya kan, iya ya. Sama-sama merah kan? Ya, motor kan merah hitam. Zaman dulu tuh yang entah kenapa ya, kalau kayak sekarang ini aku merasa jijik aku dengan warna tuh. Motor merah hitam, velg warna pink, kalau nggak velg tuh warna ungu. Oh iya, ungu. Siapa ya dulu velg warna ungu ya? Warna ungu, siapa ya? Kok tahu si waktu itu velg warna ungu? Aku ingat Jupiter tuh, sama ya? Sama warna ungu berdua. Itu tuh kan catnya di Uco. Oh iya. Kalian beli aja ini katanya kan. Semprot. Zaman dulu kan zaman SMA, ya balik ke ini tadi lah, balik ke duit pas-pasan tadi kan. Ya bisa beli agak 2 kali 3 kali bisa dapat 4 velg gitu kan, walaupun warna tuh yang sebelah agak tebal, yang sebelah tebal, sebelah tipis kayak gitu kan. Mengingat itu tuh, aduh kok aku bisa ya pakai velg ungu ya. Sekarang tuh warna ungu ini enggak pas rasanya. Iyalah, sekarang udah beda pula trennya lagi. Tapi SMA kan itu pakai karisma tuh sebentar. Aku SMA kelas berapa? Kelas 2 apa kelas 1 aku ganti Vario kan. Vario merah. Itu Vario itu kemana tuh? Hilang tapi. Oh, dipinjam kawan. Dia ambil, tapi nggak ngomong. Aduh. Tapi aku motor tuh lain tuh, nggak tahu aku udah apa namanya, pakai Vario yang lain nggak sama rasanya sama yang motor itu tuh. Tahap apa yang ku kerjain di motor tuh dulu. Terus kan Vario juga kan? Iya. Beda dia. Nggak tahu kenapa. Itu dulu freestyle kau tuh pas kompetisi motor apa namanya kalau dulu teh? Yang kita masih zaman-zaman Orion tuh yang di Gor dulu. Oh, yang di Gor tuh aku udah ikut. Yang ikut tuh motor motor Zik. Dengan warna rame dia tuh kan. Itu Alero Crash semuanya. Enggak ada yang ini kita, enggak ada yang modifikasi. Yang dari custom. Yang dari Orion. Aduh, Orion ya. Orion. Aduh, ketuanya kemana sekarang tuh? Bukan, tapi jadi sales, jadi apa deh? Orion. Iya, enggak ada, aku enggak ada ikut tuh. Kalau enggak salah tuh ya motor di siapa lagi ya? Ya itu aja ya, motor-motornya lumayan bersih lah. Iya, motor ikut ya. Motor ikut tuh kalau nggak salah. Motor balap semua. Tapi ya zaman itu aja ya yang ada modifikasi kayak gitu kan. Iya, itu aja ya kayak. Di tahun-tahun kita masih rombongan apa zaman itu AutoZone. Iya, tuh. Ya, rombongannya Bang
gitu kan. Anak atas semua tuh. Ya, barulah keluar Orion nih. Ya, nih orang-orang nih kita bikin juga lah. Padahal nggak tahu visi misinya apa, nggak tahu. Nggak ada. Penting Visi misinya ngumpul. ngumpul, kumpulkan duit, beli rokok 1 slop, habiskan sama-sama pulang. Oh iya ya. Oh iya. Nah, pulang. Udah habis itu ngurusuh di dalam camp ketangkap. Kok terakhir kan ada Orion ngerusuh. Itu terakhir kali tuh. Habis itu dibubarin, Orion nggak boleh ada di camp. Kok ada ikut nggak tuh malam tuh? Aku malam tuh posisi orang tuh kan di apa tuh, di Talang apa di Krakatau ya? Aku soalnya nggak ikut, nggak tahu aku. Aku jam 9-nya udah pulang. Itu kan kejadian tuh pokoknya ada yang pulang lewat gate apa tuh yang kecil tuh? Swarmin. Bukan Swarmin. Swarmin ya. Apa namanya itu? Bukan yang jalan tikus kan? Yang tembus kita ke Kopel kan yang ada depan, tuh satu yang di Sebaya. Di Sebaya. Gate kecil yang di Sebaya tuh. Iya, Swarmin. Emang bisa lewat motor tuh? Enggak, jadi kan ada, aku nggak tahu lah namanya apaan ya, pin yang orange tuh. Ya, pin jalan. Itu tuh lah yang ditarik orang, diambil orang tuh, ditariknya di jalan. Jelas itu ada security di sana. Dan yang siapa lah ya, pokoknya ada yang lewat pakai motor, ada stiker Orion. Jadi dia yang dikejar. Padahal yang buat rusuh masuk ke arah Sibaya itu kan kalau dulu kan kalau di camp itu muter-muternya dari Wisma Bekasa putar masuk Sibaya. Duduk halte di bawah yang pertama kan. Iya. Nah, jadi hari itu mereka tuh ada beberapa yang pencar kayak gitu. Sampai ke arah SMP. Kalau tidak salah aku tuh ada ya, yang pokoknya yang kena lagi beli rokok kena di situ. Orang yang punya kerja gitu. Itu pas bubar tuh awalnya. Pas udah bubar tuh, mereka ini udah bubar. Cuman kan kalau bubar tuh zaman itu tuh kan masih ada yang nongkrong di mana gitu kan. Iseng lah narik pintu. Udahlah, selesai lah kalian. Masuk paginya di toko lah batuk motor tuh. Suruh buka kan? Ini nggak boleh masuk. Apa halnya nggak boleh masuk bang? Aku bilang gitu kan. Pas kok ada. Zamannya kan masuk camp tuh pakai pas tuh kan. Pas. Ada bang nih pasnya. Kau buka dulu stiker nih, baru kau bisa masuk ke dalam. Itulah aku kopek-kopek di tengah jalan kayak gitu. Dia buat malu aku bilang kayak gitu. Tapi pas aku nggak ada disuruh buka waktu itu. Oke, aku heran kan, kok nggak ada stiker kalian gitu bilang. Baru orang tuh cerita malam-malam kami kayak gini. Mantap tuh nggak ikut aku. Tapi memang di zaman itu kan zaman udah kelas 3 dia Orion ya. Kelas 2. Kelas 2 dia. Seingat aku ya. Kelas 2. Ini permulaannya apa? Di belakang SMP itu ada yang kayak bukit gitu kan. Pas belakang SMP itu orang kan sering tuh ngetes motor di situ kan. Orang tuh buat AutoZone. Orang tuh ada versionnya, ada Twister tuh. Twister itu warna kuning hitam. Itu rombongannya tuh sering di rumah si tuh. Di Sebaya kan. Itu duduk siapa lah gitu, pokoknya duduk di atas tuh. Yang seingat aku ada motor Sogon 125 ya tuh, ingat aku tuh di atas tuh. Ya udahlah, kita buat aja lah, kita cari namanya ini. Setelah aku cari-cari nama Orion tuh, ternyata Orion tuh nama diskotik. Oh iya. Ya, nama diskotik di Pekanbaru. Dari situ diambil ya. Gantinya Ozon tuh. Nama diskotik ternyata. Namanya tak berkah. Makanya kayak gitu kan. Makanya tragis endingnya. Ingat gak kejadian yang di rumah
Si Nah, kok sama kayak kau waktu itu kan? Iya, cuman kan memang nggak sadar kan kita sebelahan kamar tuh di Wisma. Oh iya kan? Iya ya, aku sama si itu itu memang itu baru aku yang ya zaman SMA itu kan paling kalau di zaman itu kita ngumpulnya ya kan. Oh, siapa lagi ya? Itu yang ke Rumbai kan itu juga tuh. Iya. Dilempar tisu langsung turun ke bawah. Itu sebenarnya tidak penting kan? Harusnya tidak terjadi itu. Sebangsa tisu nih dilempar, padahal mungkin yang si kawan nih hanya ini kan apa namanya bercanda, tapi emosi itu dulu itu duri Rumbai ini kan selalu memang ini kan berseberangan kan. Iya. Anak cedana ya. Ribut lah, kayak jago lah di samping Wisma gitu kan. Itu pas orang tuh lagi kayak gue udah tidur ya? Udah tidur tuh. Aku kan di kamar kalian tuh. Itu tuh bayang aku tuh. Pas orang itu datang pakai helm, pakai masuk. Nggak usah ikut campur. Dia nggak usah ikut campur, tapi muka aku tinggi ya. Masa ya? Pantang orang ini rame kayak mana lah pula mau ninju ya. Dihalangin sih. Aku yang dipijak-pijai orang tuh. Wah, Ustaz aku bilang badan aku kecil dulu SMA, badan aku kurus ya. Kurus. Kayak mana lah mau ngalangin badan sebesar itu kan. Gawat. Terus habis itu kan ini aku paling ingat tuh ada si di Tonjang. Aku tandain dia dulu tuh. Anak nih kalau ke Duri harus dapat nih bilang. Karena dia yang paling menonjol waktu itu. Ya karena dia paling tinggi kan. Iya, bangsat gue bilang. Terus rupanya pas di Bandung ketemu. Berkawan semua ya. Aku pernah juga ceritain sama dia tuh. Kok ingat gak waktu itu? Si ingat dia gitu. Ingat aku gitu. Nah, itu sempat aku tandain gak tuh dulu. Cuma kan tidak penting ternyata. Gak galak gitu. Tak apa-apa. Wah, sampai jackpot kawan di kamar mandi. Wah, ngajian nih ya. Iya. Aduh. Banyak ya. Banyak hal-hal yang ini. Apa namanya? Momen-momennya itu yang kalau dulu di SMA tuh aku yang paling aku ingat tuh setiap jam pelajaran tuh alasannya alasannya tuh ada fotokopian atau apa gitu. Yang penting keluar naik mobil aja. Oh itu ini biasanya kita cabut kayak gitu tuh ini beres jam olahraga kan ganti baju tuh. Iya. Cabut semua naik mobil kan, terganti bajunya tadi mana kan, sambil ngerokok. Ngejarkan waktu ngerokok ya. Ngumpul 2 mobil, 3 mobil. Ingat sih itu dulu sering aku sama. Ya, paling sering dia bawa mobil itu. Kabur itu yang apa lagi ya di SMA. Kalau di SMA si ngamuk sama Pak Elpis. Oh pernah tuh? Yang ini, yang waktu di dalam kelas kan. Kan ada kita tuh yang apa namanya yang kopek-kopek cat itu jadi bola tuh. Jadi bola tuh. Oh iya. Lempar-lempar kan. Berawalnya kan dari itu. Terus habis itu main bola-bola kertasnya. Di dalam ruangan tuh ngelempar. Pelpis ini masuk. Pokoknya marah lah sama si ini. Entah ngelemparin penghapus, entah ngelemparin apa gitu. Kena si tegak kawan nih kan. Jadi dikejar ya. Orang satu kelas langsung hening dah. Langsung emosi naik tinggi. Dia ngejar Pelpis itu dengan santai keluar. Terus ada yang ngejawab gini, alah alasan guru ini aja ya, padahal bapak tuh pengen ngerokok. Rupanya memang iya di ujung lorong itu dia ngerokok. Sekali lah. Tapi aku enggak sama Pak Elvis tuh enggak pernah aku bermasalah. Orang waktu itu ingat kok, siapa yang bawa bola voli ke ini ke kelas? Kan jadi waktu itu kelas kita juga bawa bola voli sendiri. Ya, tapi entah siapa, kan. Ya tapi entah siapa yang bawa bola voli sekolah ke dalam kelas waktu itu. Bermasalah kan? Iya. Terus yang lain kena, aku sendiri enggak kena. Si marah-marah sama aku langsung. Intinya ikut main semua. Iya, padahal semua main aku yang enggak kena.
Terus soalnya nggak tahu aku kenapa, entah favoritism entah kayak gimana, soalnya aku kan dulu ngeband tuh sering latihan di tempat Pak Elvis tuh dulu diajak ya, di Iya, iya, rumahnya iya, di iya. rumah ada alat itu kan, yang kami manggung di PG waktu itu kan gara-gara dia juga tuh. Oh iya, dia yang nemenin dampingin kalian. Iya. Cuman memang di SMA tuh memang, tapi kalau yang seingat aku ya, emang kelas kita lah yang paling tersorot. Iyalah. Pasti. Lantaran ini yang pertama guru yang paling killer bisa kita buat nangis. Siapa tuh? Bu Yuni. Oh, Bu Yuni sama Den tuh. Bu Yuni tuh pernah dibuat nangis lantaran paling hobi kelas kita tuh guru sudah jalan, dia baru jalan di belakang. Iya. Kan memang nunggu-nunggu tuh. Iya. Oh, ibu belum masuk. Tunggu di teras. Di teras pula duduknya, bukannya di dalam kelas gitu. Iya. Oke, kan kita nunggu guru masuk baru kita masuk bareng-bareng semua. Ya, baru masuk. Akhirnya kena marah lah kan. Itu pun jam itu tuh jam pagi. Hari udah jam 8:30, ibu tuh telat. Ibu nih telat, kita di luar semuanya. Kan gak terbayang kayak gitu tuh. Kelas ini duduk di emperan ruangan sosiologi gitu kan. Iya. Kita masuk. Siapa lagi yang udah dibuat nangis ya di kelas ya? Bu Rista udah pernah kena. Bu apa? Bu Rista. Akuntansi. Ekonomi Akuntansi. Ya, ekonomi akuntansi kan dia kelas 2 ekonomi. Apa awal-awal jadi kan SMA tuh ada 2 ini kan. Ekonomi itu bukannya ini Pak apa? Aduh, yang bapak-bapak nih. Ada. Lupa. Oh iya. Iya. Lupa namanya. Kok nggak salah kelas 3 tuh ini enggak langsung akuntansi kita kelas 3 tuh. Atau beda ada ekonomi sama akuntansi tuh? Atau aku yang salah ya? Maksudnya tas semester 1 kita ekonomi dulu, kelas 2 semester 2-nya baru akuntansi. Semester 2-nya akuntansi kok nggak salah tuh. Ya, semester 2-nya akuntansi. Iya. Yang paling enak tuh kan setiap kalau yang kita les di tempat Bu Rista, pasti pas ulangannya tuh nilainya rata semuanya. Iya. Nilainya tuh rata semuanya. Dan di kelas kita tuh lah yang orang tuh guru-guru tuh bingung kan ngasih apa namanya, ngasih peringkat, ngasih ranking. Lantaran kalau yang di kelas kita tuh ya jawabannya sama aja semuanya. Rata semuanya. Tapi akuntansi tuh pernah aku paling tinggi sekali di kelas tuh. Cuma salah satu jawaban aku. Itu pas ini kayaknya mid semester apa ya? Ya, yang paling kencang tuh akuntansi kalau 1. Si Bas kencang juga tuh. Iya. Terus kalau yang sebelumnya yang cewek-cewek kan. Kalau ini kayak yang akuntansi itu pokoknya yang les lah, yang les sama ibu tuh sama lah kayak Matep. Yang les sama Buzur. Yang paling aku ingat kata-kata Buzur tuh kurang tambah. Itu yang paling aku ingat kata-katanya. Buzur tuh apa terus dia? Sama tuh minus terus nilai si karena dia pakai ini kan, pakai caranya sendiri kan. Iya, cheat dah. Bisa dengan terus dia kan sendiri. Suka ngejawab terus dia tuh. Ya, dia paling vokal tuh. Makanya kalau kita kan enggak. Matematika. Karena dia ngerasa paling pandai ini kan, jadi semua dia sama rata ya. Barista tuh aku ingat dulu kan kita habis menang ini kan, menang yang kompetisi film tuh kan. Iya. Terus besoknya kan ini kita piala kita bawa ke kelas. Iya. Terus pas pelajaran ibu tuh aku lagi ini ngambar aku, tapi di dalam laci aku sambil ngambar. Dikiranya aku ngeliat piala tuh marah dah kan. Udahlah enggak usah dilihat kan. Maksudnya enggak usah dilihat terus piala tuh. Kok pas belajar kalau ini tahu ibu kalian tuh menang tapi enggak perlu dilihat terus katanya. Pas padahal aku lagi ngambar aku. Iya, di kelas dia tuh, jam pelajaran dia tuh. Marah keluar deh langsung kan. Padahal kan salah ngambar. Itu film itu ini ya, sebelum kita tamat ya. Iya, sebelum kita tamat tuh. Film itu ya. Kan berkesan kali tuh. Abis kita menang kan besoknya bermasalah langsung kelas kita mah. Yang gara-gara kasus film bokep tuh. Oh iya. Itu kesel kali aku. Padahal malamnya aku abis
membanggakan anak-anak IPS kan, orasi sampai guru-guru tuh besoknya apa namanya rapat, terus ketahuan pula di handphone kawan-kawannya ada film bokep. Siapa yang kena? Aku ingat tuh sama si U kan. Iya, memang di kelas kita tuh yang paling pintar. Semuanya ada. Dan memori itu full. Kalau misalnya pagi itu kan, ini ada nih. Zaman itu tuh mereka tuh memang dapat kayak gitu kan. Gimana? Dari mana dapat? Emang ini. Tapi aku ingat kalau kompetisi film tuh, yang paling aku ingat tuh masalah piala lah. Paling aku ingat sekarang masalah piala tuh. Karena akulah manusia yang paling ngebenci. Sampai aku bicara, ini piala kok dimakan sendiri, ini ganti-gantian lah piala tuh. Antang, masa kalian aja yang megang piala tuh. Aku diempas-empaskan kepala aku di depan serongkeng nih lagi, aku bilang kayak gitu kan. Masa aku gak ada megang-megang piala. Baru 2 minggu kemarin lah. Baru 2 minggu kemarin, ya aku lagi bersihin kamar aku yang di rumah gaek kan. Ketemulah piala tuh. Mentang dengan muka bodoh aku tuh. Mentang aku nyalahin orang lu kemarin ya, aku bilang kayak gitu kan. Piala ini tangan aku. Ngamuk-ngamuk semua itu tuh. Aku yang seingat aku tuh piala tuh kan ada 2. Sama kau 1 ya? Iya. Iya ada 2 ya. Ya, kan yang 1 tuh emang di rumahku terus kan? Iya. Yang 1 lagi diputar kan? Iya, diputar. Jadi yang terakhir itu aku ngantarin itu ke siapa gitu kan. Ujung-ujungnya piala itu sudah ada di rumah mendiang. Jadi kata mendiang, udah, kok belum lagi? Belum. Itulah biarlah aku bawa. Tapi setelah dibawa itu ada yang minjam dulu untuk ngeliatin ke orang tuanya. Karena kan itu zamannya itu kita alasan di rumah itu untuk persiapan untuk persiapan semester kayak gitu kan. Keluar rumah untuk persiapan semester semuanya lah, segalanya lah, alasannya kayak itu, keluar malam tuh kan. Jadi aku lupa tuh kok bisa ya di tangan aku. Padahal padahal dengan di samping gua tuh aku ngomong tuh. Aku tengok lah, aku sumpahin lah yang megang piala itu nggak selesai hidupnya, aku bilang gitu. Ini mulut aku nih yang ngomong nih. Pantang kesal kali aku pas nengok piala tuh, pantang sumpah aku makan sendiri dong, aku bilang kayak gitu. Makanya hidup kau nggak selesai ya, kena sumpah sendiri. Kena sumpah sendiri, bangke kali lah aku bilang. Kan itu tuh kemarin tuh memang dengan cuman piala itu nggak ada ininya, nggak ada apanya, kotaknya tuh yang tabung tuh. Dia kan pakai tabung warna hitam tuh. Iya, nggak ada kotaknya. Bungkusnya tuh nggak ada. Aku cuman ada piala itu, piala udah aku tutupin sama baju SMA. Aku tutupin sama baju. Jadi pas beres-beresin lah, ini piala apa, aku baca situ kan film. Ini dari kemarin aku udah baca carut nih, aku bilang itu pasti aku ingat kali itu. Omongan mulut aku sendiri, tetelan nang, aku bilang kan. Kemakan sumpah sendiri deh. Aku yang memaki-maki itu dengan gaya tegak aku, badan kecil aku tuh ngomong sama orang tuh. Aku tengok lah ya, siapa yang nyimpen piala nih tak selesai hidupnya pasti ya. Aku juga ada lah ini aku di dalam tuh, aku bilang kayak gitu. Berapa kali diulang tag-nya tuh, aku bilang kan. Dan pas kemarin tuh duduk tuh menung, aku bilang astagfirullah. Nah itulah sekarang nih hidupnya langsung sana sini, aku bilang. Kesel lah, nanti kesel kali. Film banyak tapi ya kalau untuk zaman kita tuh anak IPS tuh termasuk yang apa ya, kolesium. Iya. Kayak gitu, banyaklah kenang-kenangannya. Iya, ya maksudnya kita bandel-bandel tapi keinginan untuk berprestasi itu tinggi ya, walaupun bukan di dunia akademis kan. Tapi memang pas kita tamat, kepala sekolah kita dulu tuh Pak Redeni ya. Iya. Pak Redeni masih ada?
tahu aku pun lupa. Iya, aku pun lupa. Zaman itu mereka bilang pas pun 100% anak IPS yang lulus katanya gitu kan. Nilainya yang terbaik, rata-rata terbaik tuh ada di IPS. Tapi hebatnya tuh yang di IPS tuh nilainya sama semua. Nggak ada beda satu pun lah. Itu memang kan kalau di dapat IPS, kunci jawaban. Tapi aku ingat kali dulu tuh kan geografi baru pertama kali tuh ada di UAN kan. Iya. Terus kebetulan waktu itu si Pak ada kenalan cewek anak SMA 8 kan. Dekat aku sama ada kawan yang didekatin si Padunnya. Terus aku mikir mantap, ku pacarin lah ya. Anak SMA 8 ini kan banyak duitnya nih. Orang ini pasti beli kunci jawaban, aku mikir kan. Padahal aku lagi masih pacaran sama mantan aku itu kan. Terus ya kan? Terus aku mikir tapi jangan sampai ketahuan bahaya nih. Maksudnya aku tujuannya cuma untuk dapetin kunci jawaban kan. Orang ini pasti beli, aku tahu kali kan. Orang duitnya banyak kan. Pacarin lah. Akhirnya kan dapat aku kunci jawaban tuh. Mereka kan beli tuh dapat kunci jawaban. Geografi kan kalau nggak salah cuma aku yang dapat 8. Ya yang lainnya ya yang lain 7, 6. Cuma aku dapat jadi kunci jawaban tuh aku ndak ini loh. Kan kita banyak tuh dapat dapat sumber kunci jawaban tuh kan. Iya. Nah, yang aku ndak aku campur-campur sama yang lain. Aku pure dari yang dapat dari cewek nih. Yang aku pakai. Tapi aku tetap berbagi kan ya. Aku ada kunci jawaban juga. Kalian campur-campur kan. Ya biar ini tuh biar apa namanya? Biar jawaban tuh lebih berharap kalau dicampur-campur hasilnya lebih baik gitu. Aduh, lupa aku sendiri dapat 8, yang lain 7, 6. Tapi kita maksudnya enggak ada yang merah kan? Geografi ada. Pokoknya yang kalau nilai ujian itu, aku ujian tuh paling ingat tuh aku duduk satu kelas tuh sama si kita pisah waktu itu. Iya kan sesuai urutan nama tuh. Oh iya. Nah, sesuai urutan nama, aku sekelas sama orang tuh. Dan duduk kami paling depan. Yang di belakang tuh punya kunci jawaban semuanya. Sedih kali. Tapi kan ditaruh di ini. Ditaruh di kamar di WC ada kan yang naruh. Iya, yang di WC. Terus ada yang SMS juga. Iya, SMS masuk tuh kan. Cuman kan buka handphone tuh kalau di depan kan nggak mungkin. Oh iya. Karena kan pertama masuk tuh tas ke depan semuanya, alat tulis tuh hanya yang seperlu untuk ujian kayak gitu kan. Handphone harus dikumpulin di depan. Dikumpulin. Pandai-pandai dikumpulin tuh. Kalau yang pas di ujian apa dia, pokoknya pengawasnya dari SMA 2. Dikumpulin. Nah, aku sama itu ngeletakin handphone itu tuh di sela-sela ganteng, di sela-sela tangkepnya. Astaga, teringat aku tuh narik itu tuh, ngebuka posisi kami di depan bertiga tuh. Aku dan yang paling tinggi tuh nilai ujian, nilai P. Dia nggak dapat kunci jawaban, dia dapat kunci jawaban itu 5 menit terakhir. Entah kunci jawaban dari sebelah nih, dia yang paling tinggi nilainya. Kesal kali aku. Kok dapat dari mana? Nah, itulah dari yang campur-campur tadi tuh. Dari campur-campur tuh. Tinggi nilai dia ya. Bilang kayak itu kan. Kantang orang udah berkorban nih ngeletakkan handphone di cangcut nih kan. Astaga, aku nggak tinggi nilai aku bilang kayak gitu. Dia paling tinggi nilainya. Ya memang nggak ada gunanya UN waktu itu ya. Tak apa-apa. Soalnya nggak ada, mana ada kita belajar kan. Orang kayaknya pas sebelum UN tuh kita masih main-main aja. Sore atau malam keluar-keluar aja. Malam tuh duduk di Wansol. Di Wansol, oh iya. Ya, ujung-ujungnya pulang nanti. Kalian kan sempat juga tuh yang sempat ngomong belajar kelompok untuk les matem. Tapi ujung-ujungnya setelah les matem tuh ngeband, latihan band. Oh iya.
Itu pas mau UN gitu itu tuh. Mau UN tuh. Ngapain kami latihan? Daripada suntuk-suntuk apa tuh waktu itu ya, daripada nongkrong-nongkrong. Kalau dulu kan zaman-zamannya duduk tuh kan wansol aja terus tiap malam kan. Akhirnya ya udahlah nengok orang nih latihan aja lah, main kalian. Oh iya. Ada bahasa itu. Lupa. Bukan latihan ya, jamming ya. Jamming. Itu yang apa yang ya pokoknya SMA tuh kalau dibilang serunya itulah ngumpul terus alasan untuk keluar tuh kadang suruh kawan yang jemput ke rumah kan. Pergi les, alasannya pergi les ujung-ujungnya tas saja yang ke bawahnya, duduk di bawah rumah buzur. Sampai waktu itu kunci jawaban yang didapat itu ditulis di papan tulisnya tempat di rumah buzur tuh. Ini kunci jawaban matem bahasa Indonesia. Orang belum ujian nih kunci jawaban udah datang. Dari mana dapat? Oke, les tempat buzur tuh yang ditunggu air AK-nya. Bunyi hilang orang satu kelas semuanya. Nggak duduk di luar di balkon ibu. Iya kan sambil nunggu jam ini. Kita kayaknya pas jam kita les tuh kan sebelumnya anak IPS 1 atau anak IPS berapa ya sebelumnya? Iya, IPS yang kelas ya IPS 1 tuh. IPS 1 dulu. Tapi di kelas kita ya memang di kelas kita yang ini ya, yang terlalu banyak ya. Terlalu banyak apa? Terlalu banyak ininya, terlalu banyak orangnya di dalam kelas. Iya. Terus tambah pula ada apa si masuk tengah jalan kan? Iya. Yang mau digebet di kenapa harus nama aku yang aku ingat malam ini? Halo, Halo. Terus nggak dibalas. Aduh. Selalu di sebelah ya duduk. Yoi. Kuliah kita aku kuliah tuh yang masih aku ingat tuh aku dibohongin sama Gae. Apa tuh? Kamu mau kuliah di mana? Jogja? Apa Jakarta? Enggak lah, Bandung. Emang ada kawan-kawan di sana? Entahlah, aku bilang gitu. Terus aku tanya si Billy ya di ini enggak? Di Bandung enggak? Rupanya Gae ini menutupi semuanya. Enggak ada dong. Kalian pisah tuh kuliahnya. Rupanya ketemu di apa? Di tempat si tapi ternyata kita tuh bertemannya tuh memang apa ya? Dari kecil itu ngumpulnya di lingkup-lingkup itu aja. Iya. Seputarnya situ aja kayak gitu kan. Seputarnya situ. SMA. Ya, tapi kok pacaran dari SMA tuh dengan yang sama kan sampai kuliah kan? Iya. Sampai kuliah. Kau juga kok lama juga kok pacaran deh? Oh enggak, Jeng. Aku pacaran kilaf. Yang harusnya bukan si Ola yang kau target kan? Enggak, kalau si Ola nih ini, kalau Ola nih yang gara-gara di itu kita duduk di apa namanya dulu tuh yang di Jalan Mawar tuh? Jagung bakar. Yeah. Aku kan sebenarnya memang mengidolakan dia zaman-zaman ini kan, zaman-zaman rombongan latihan balap yang di terminal kan. Lihat sampai aku nyari-nyari tahu kan. Ini siapa lah nih? Karena kan di lingkup kita itu pacaran itu hanya di dalam apa namanya? Di dalam lingkup cendana aja. Ya. Jadi hari itu pacaran itu lantaran si pacaran sama teman dia. Siapa tuh? Iya. Itu yang kembar tuh kan? Bukan ya? Bukan. Beda lagi tuh. Bukan. Itu yang setelah dari dia ke
Setelah dari Iya, kayak dioper iya, ya. Pak. Setelah dari itu gini ya. Setelah dari itu dia ke ini. Ke di... Oh iya, sempat. Iya. Iya, setelah dari itu dia ke sini. Jadi aku pas kita duduk itu kita pulang les matem, kita duduk di Jagung Bakar. Dulu kan ada Jagung Bakar tuh yang dekat apa tuh, dekat Jalan Mawar tuh. Di tanah kosong itu dia jualan. Oh, seberang jalan mau ke rumah lah. Itulah aku tanya. Terus pelan-pelan aku tanya sama Pak. Itu kawan itu siapa tuh? Lagi gitu kan. Itulah. Hilafnya aku sampai 13 tahun. Di 13 tahun ya? Lama juga. Lama kali, Wak. 13 tahun tuh baru aku nikahin anak orang. Kurang ajar tuh. Enggak lah. Itulah gara-gara ini, gara-gara piala. Sumpah serapah tuh ya. Sumpah serapah piala itu tadi. Gawat. Emang harus hati-hati kalau ngomong. Memang iya, itu memang itu asli tuh. Memang nggak boleh apa namanya kita ya ngasal keluar aja mulut tuh. Karena aku ngalamin jadinya, asli ngalamin. Setelah kejadian tuh inilah yang ngebuat semuanya tuh terhambat ya. Aduh. Menyalahkan orang lain kan. Padahal di diri kita salah ya. Padahal diri sendiri yang salah. Aduh. Udah Res, udah sejam lebih rupanya. Udah berasa ya. Udah iya ya, mengingat ya. Tapi banyak sih sebenarnya yang apa? Yang masih belum terbahas. Iya. Banyak lah pasti kenangan. Banyak, karena kenangannya itu memang banyak. Ya berapa tahun di situ kan? 18 tahun. Nggak cukup juga sehari ngebahasnya tuh. Iya, karena SMA tuh banyak yang dunia kita tuh yang bagus lah. Karena anak IPS yang mada-mada pun nggak ada pernah masuk blacklist kan. Buku hitamnya sekolah kan. Kita tuh bandelnya tuh masih takut kita guru tuh sedih, orang tua sedih gara-gara kita bandel kan. Jadi tetap ngejaga-jaga. Masih menjaga-menjaga. Emang umur segitu kan emang umurnya lah nyoba banyak hal kan. Jadi kadang emang lost control lah. Ya lah Res, thank you Res udah nemenin malam nih. Nanti kita sambung lagi kapan-kapan. Kalau misalnya nih bagus soundnya, berarti aku bakal nelfon teman-teman yang lain berarti. Iyalah, mereka itu juga punya kenangan-kenangan tersendiri. Iya. Ini kan gara-gara kau juga segmen ini nih ada. Kalau gara-gara kau mungkin segmen ini tidak terpikirkan juga ya. Ya karena jarak kita. Iya. Sip lah, thank you Res ya. Oke. Yuk, bye.